Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, seperti yang diketahui bahwa penerimaan Indonesia selama ini terbesar adalah dari sektor pajak. Namun faktanya di awal periode kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, penerimaan pajak pada kali ini mengalami sejumlah tantangan yang akhirnya di tahun 2025 hingga Desember 2025 kali ini penerimaan pajak baru mencapai 70%. Lalu apa kendala dari penerimaan pajak tahun ini? Dan pemirsa Kabar Nusantara kali ini akan langsung membahas terkait dengan kendala-kendala yang terjadi dalam penerimaan pajak. Tentunya bersama Bapak Haris Turino, anggota Komisi 11 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan untuk daerah pemilihan Jawa Tengah 9. Pak Haris, terima kasih sudah datang di Kabar Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya seru nih kemarin. Seru sekali. Setiap rapat sama Pak Purbaya mesti seru. Dan pasti yang nonton juga banyak, Yes, Pak. Kalau betul. udah berhubungan dengan Pak Purbaya, apalagi dengan ada di situ DPR, kayaknya seru rame gitu ya. Bahkan katanya ada yang dipelintir-pelintir gitu, Pak ya. Nah, kita akan membahasnya nih. Nah, kita berbicara dulu terkait dengan ke topik kita nih, Pak Haris. Terkait dengan penerimaan pajak yang baru mencapai 1.459 triliun atau baru 70% dari target yang ditentukan. Dari Pak Haris, apa menurut Bapak yang menjadi kendala dalam penerimaan pajak tahun ini? Ya, jadi waktu kita mengadakan rapat Komisi 11 DPR RI dengan Pak Purbaya, tema rapatnya adalah kinerja Q3 tahun 2025. Oke. Dari situ ada satu data yang kita dapatkan, yaitu bahwa penerimaan pajak baru mencapai 1.459 triliun. Targetnya adalah 2.077 triliun. 2077 triliun. Oke. Ini target dari laporan semester sebenarnya, LAPSEN namanya. Kalau target dari APBN-nya, APBN 2025, itu sebenarnya malah lebih tinggi lagi, 2.184 triliun. Tapi kan kita sadar bareng-bareng bahwa PPN 12% batal. Oke. Ya. Kemudian dividen dari BUMN tidak disetorkan ke negara. Maka dicatat di dalam laporan sementara dua komponen ini hilang. Sehingga target pajak secara total adalah 2.078 triliun. Dan sampai bulan Oktober, 31 Oktober, penerimaannya baru 1.459 triliun atau 70,2%. Ini yang saya soroti. Ya, saya sampaikan ke Pak Purbaya, ini jadi satu tantangan besar loh. Ya, bahwa penerimaan pajak kan ada dua nih. Satu bruto, ya, yang kedua adalah pajak neto setelah dikurangi dengan restitusi. Ya, Kementerian Keuangan memaparkan bahwa pajak brutonya mengalami kenaikan. Ya, tetapi yang penting bagi digunakan untuk APBN kan bukan bruto, tetapi neto berapa sih jumlah duit yang tersedia? Netnya berapa? Netnya berapa? Oke. Ya kan? Nah, netonya itu mengalami penurunan kira-kira sebesar 4% dibandingkan dengan pencapaian tahun yang lalu. Padahal tahun yang lalu targetnya pencapaiannya adalah 1.922. Tahun ini kepenginnya 2.000 lebih. Ya kan? Nah, maka kekurangan 30%-an ini harus dipenuhi di dalam waktu 2 bulan. November, Desember. November dan Desember. Kita semua sadar bahwa normalnya memang November dan Desember bayar pajak banyak normalnya. Tetapi faktanya saja dibandingkan tahun lalu angkanya berkurang 4%. Nah, di situ dulu Pak Haris. Kalau misalkan melihat penjelasan dari Pak Haris, apa yang menjadi alasan dari Pak Purbaya
atau dari Menteri Keuangan atau dari pemerintah terkait dengan penerimaan pajak kali ini? Apakah sistemnya kah? Ataukah memang para wajib pajak yang memang turun kepatuhannya? Atau seperti apa? Ya memang harus kita akui ya, di awal-awal tahun itu ada dua masalah besar. Yang pertama adalah penerapan Cortex. Ya. Cortex kan bermasalah, ini bikin heboh seluruh Indonesia. Lah belum selesai-selesai sampai sekarang, Pak. Sampai sekarang. Kan dari waktu itu kita ngobrol, kan katanya lagi pembenahan. Ya. Nah, ini sampai sekarang belum selesai juga Cortex. Sekarang sudah jauh lebih bagus lah, kita harus akui sudah jauh lebih bagus. Ya. Tapi ide Cortex ya, kan mengintegrasikan seluruh sistem laporan perpajakan. Ya. Yang tujuannya adalah nomor satu meningkatkan kepatuhan pajak, ya, mempermudah wajib pajak untuk melaporkan dan pada gilirannya tentu meningkatkan penerimaan pajak. Ya. Sekarang sistemnya sudah jauh lebih bagus, bahkan rencananya 15 Desember, ya, ini oleh vendornya, oleh LG akan diserahkan kepada Kementerian Keuangan. Sudah bagus, tapi di awal tahun kan memang banyak sekali hambatan ya. Orang mau lapor pajak, login aja nggak bisa. Kita masih ingat cerita itu kan. Nah itu satu kasus Cortex. Yang kedua adalah restitusinya banyak sekali. Ya, jadi 2024 orang kelebihan bayar pajak. 2024 ya. 2024 orang kelebihan bayar pajak. Akhirnya dikembalikan. Keuntungannya tidak sebesar yang diperkirakan. Maka mereka mengajukan restitusi pajak. Nah, restitusi pajaknya itu di Januari, Februari, Maret itu angkanya besar sekali. Ini yang mengakibatkan selisih antara pajak bruto dengan pajak neto ini cukup besar. Jomplang, Pak ya. Jomplang. Nah, maka pencapaian netonya, yang penting kan pencapaian neto, masih jauh dari target. Dan yang ketiga tentu kita sadar bahwa 2025 ini kan juga kondisi tidak baik-baik saja. Nah ini juga diakui oleh Pak Purbaya. Pak Purbaya mengatakan ya sampai bulan September memang kondisinya tidak baik, baru setelah bulan Oktober kondisinya mulai membaik. Setelah Pak Purbaya masuk maksudnya Pak? Pak Purbaya masuk. Ya, itu tentang pajak. Dan yang menarik adalah ya kalau tahun ini hanya tercapai misalkan sama dengan tahun lalu sekitar 1.900-an triliun, ya maka kan defisitnya membengkak. Ada dua kemungkinan kan. Padahal defisit harusnya 3%. Harusnya 3%, ya kan. Nah, kalau kondisinya seperti ini, peluangnya ada dua. Belanja yang sudah direncanakan tidak dijalankan, ya. Yang kedua adalah utangnya nambah, ya kan. Nah, kalau belanja yang sudah direncanakan tidak dijalankan, tentu kementerian dan lembaga akan teriak. Aku sudah menganggarkan kok nggak jalan. Ya kan. Kalau mau nambah utang ada batasnya, yaitu 3% dari GDP. Ya, kalau GDP-nya anggap angka gampangnya 25.000 triliun, maka batas utangnya cuma 750 triliun. Nah, tentu ini menjadi susah, maju kena, mundur kena. Nah, dari situ Pak Haris, tadi ada yang menarik. Pendapatan dari BUMN tadi katanya negara sudah tidak masuk langsung ke dividen sekitar 80 triliun. Itu sudah hilang. Sudah dikeluarkan, ditambah lagi dengan PPN 12% yang batal itu kira-kira 70 triliun. Jadi penerimaan utamanya kan tetap masih dari sektor pajak akhirnya. Pak. Dan penerimaannya jeblok. Nah, nyari dari mana lagi nih negara duitnya, Pak? Pajak ini kan total ya. Kontribusi pajak terhadap total APBN itu kira-kira 58%. Pajak itu kira-kira 2.100 ya. Kemudian ditambah dengan cukai ya, dan bea masuk dan bea keluar itu 300. Ya, jadi 2.400 ditambah dengan penerimaan negara bukan pajak. Ya, hasil ekspor mineral dan lain-lain kira-kira 550. Sehingga secara total 3.000 triliun. Utang 600. Berarti APBN kita tahun ini sekitar 3.600 triliun. Memang bobotnya pajak besar. Kalau pajaknya tidak tercapai,
ya, maka ya itu dampaknya dua, belanjanya dikurangi atau utangnya nambah. Sedangkan hutang Indonesia sekarang sudah mencapai sudah 8.000 triliun. Ya kira-kira 8.800 triliun. Ya, kalau dari besaran utang dibandingkan dengan GDP masih aman. Kita di kisaran 38 sampai 42%. Ya, orang-orang ngomong bahwa patokannya itu 60%. Jadi kita bisa utang lebih gede lagi. Katanya patokannya. Jadi dari sisi itu masih sehat. Tapi kita nggak boleh lupa bahwa setiap tahun kita bayar cicilan utang dan bunga utang itu angkanya sudah 1.400 triliun. Artinya dari 3.600 bayar utang 1.400. 1.400 ya. 1.400 jadi sisa yang bisa digunakan untuk pembangunan hanya 2.200. Ya kan? Nah ini yang menjadi tantangan ya. Nah, tahun depan ini tantangannya lebih gede lagi. Ya. Apa itu Pak? Tahun depan APBN-nya kan dinaikkan. Dari 3.600 menjadi 3.821. Ya, karena kan jumlah programnya yang akan dijalankan otomatis kan juga karena punya ekspektasi tinggi gitu, Pak. Nah, 3.821 ya, pajaknya targetnya dinaikkan. Jadi 2.350-an. Ya, sekarang 2.000 saja tidak tercapai. Belum achieve, ya. Nanti 2.350. Stop dulu Pak Haris Turino, kita akan membahasnya karena kita akan mengulik bagaimana nih untuk di tahun depan bisa achieve pajak tidak seperti tahun ini. Dan tentunya pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam program Kabar Nusantara. Waktu kita membahas di Komisi 11 tentang penerimaan pajak, ya ada yang melintir. Ya, di media sosial yang mengatakan bahwa DPR memaksa Menteri Keuangan untuk adanya pajak tambahan, bahwa statement itu tidak benar. Tapi realitanya masih banyak PR yang harus Pak Purbaya kerjakan. Salah satu PR-nya adalah penerimaan pajak yang belum mencapai target tahun ini. Baik pemirsa, Anda masih menyaksikan Kabar Nusantara, tentunya masih bersama Bapak Haris Turino. Pak Haris ini semangat banget nih Pak kalau ngomongin pajak nih. Kita masih belum membahas terkait dengan yang nanti akan kita simpan terkait dengan pajak baru. Tapi saya tadi sudah sangat melihat, ternyata penyebab dari pajak kenapa bisa anjlok di tahun ini seperti itu, seperti yang Bapak paparkan. Tapi yang menjadi kebutuhan masyarakat juga bagaimana solusi dari pemerintah menurut Pak Haris Turino untuk bisa mengatasi dari penyebab-penyebab yang tadi Pak Haris Turino sudah sampaikan. Ya, tentu harapannya ya tadi kalau masalahnya Kortex sudah beres lah. Sudah ada dikatakan sudah membaik lah ya. Walaupun Kortex belum mampu meningkatkan penerimaan pajak. Ini yang kudu dicatat. Tujuan tadinya ultimate goal ya, meningkatkan penerimaan pajak. Ini belum tercapai ya. Harapannya ke depan akan membaik. Yang kedua, iklim bisnis tentu harus lebih baik dong. Kalau iklim bisnis tidak lebih baik, siapa yang membayar pajak, ya kan? Kalau tidak bayar pajak, bagaimana pemerintah bisa punya uang? Kemudian untuk membantu masyarakat, ya, untuk pembangunan, nah uangnya nggak ada. Tapi paling besar itu pajak itu dari sektor apa sih Pak, kalau Pak Haris Turino mengamati? Pajak kan macam-macam sekali ya. Yang paling gede katakan PPh Badan, ya, kemudian PPN, ya, dan masih banyak pajak-pajak yang lain. Ya. Nah ini kan jadi menarik kalau misalkan nih, saya ambil contoh satu adalah PPh Badan. Ya. PPh Badan ini tahun lalu, tahun ini cukup dominan. Tapi kan kita udah ngerti,
PPh Badan itu kan pajak yang dibayarkan oleh perusahaan dari hasil keuntungan perusahaan tahun lalu, ya kan? Tahun lalu dibayarnya tahun ini. Nah tahun lalu kita tahu apa yang terjadi, yaitu sawit harganya naik luar biasa, batu bara harganya naik. Nah tahun ini kan harganya turun, artinya tahun depan pajak PPh Badannya akan turun. Ya. Padahal ini salah satu andalan nih. Nah, angkanya, targetnya membesar. Sementara kita tahu sumber-sumbernya menurun, ya, ini menjadi satu tantangan yang cukup besar. Berarti dalam arti kata yang memang harus dibenahi adalah dalam sektor industri ataupun iklim ekonominya dulu nih Pak, supaya masyarakat ini atau pengusaha ini mampu untuk membayar pajak. Itu yang harus diatasi oleh pemerintah dalam saat ini. Betul, jadi iklim bisnisnya harus baik, sehingga banyak perusahaan bisa memperoleh laba, yang pada gilirannya adalah membayar pajak. Kalau bayar pajak, pemerintah punya duit, bisa dibagikan kepada rakyat, pembangunan merata, menciptakan lapangan kerja, infrastruktur diperbaiki, sehingga biaya logistik membaik, dampaknya semakin banyak orang bisa kerja, semakin banyak masyarakat bisa mendapatkan uang, semakin banyak masyarakat bisa belanja, dan pada gilirannya adalah kalau konsumsi masyarakat meningkat, maka pertumbuhan ekonomi bisa naik. Berarti hal itu juga sesuai dengan statement Pak Purbaya dong. Bagaimana masyarakat ini tidak mau membayar pajak kalau misalkan tidak punya uang untuk membayar pajak, ibarat kata gitu. Ya kan? Pak Purbaya bilang seperti itu, Pak. Kalau Pak Purbaya mana ada statementnya yang salah kan? Statementnya kan selalu benar, ya kan? Selalu dekat dengan masyarakat, Pak. Maksudnya statement-statementnya tuh dengan waktu kita membahas di Komisi 11 tentang penerimaan pajak, ada yang melintir, di media sosial yang mengatakan bahwa DPR memaksa Menteri Keuangan untuk adanya pajak tambahan. Itu yang baru mau saya tanyakan, Pak. Itu kan yang rame di media sosial nih, Pak, terkait dengan DPR mengusulkan pajak baru nih. Nah, langsung saya tanyakan nih ke Pak Haristrio. Nah, itu gimana, Pak? Jadi kondisi yang sebenarnya itu seperti apa, Pak? Iya, syukur alhamdulillah ya. Kemarin Pak Purbaya sudah memberikan rilis. Bahwa statement itu yang tidak tahu busernya siapa atau siapa orang yang kemudian ngangkat itu, bahwa statement itu tidak benar. Karena kan narasinya sangat jelek. Gambarnya Pak Purbaya sama Ketua DPR RI, seolah-olah DPR RI minta adanya kenaikan pajak. Padahal di dalam rapat itu sama sekali tidak ada. Tidak sama sekali membahas pajak baru, Pak ya? Tidak ada pajak baru. Yang kita bahas adalah, saya mengatakan sama Pak Purbaya, bahwa nomor satu, optimisme yang dibangun oleh Pak Purbaya sejak dari hari pertama menjabat luar biasa. Saya apresiasi. Saya ngomong gitu. Ya, negara ini perlu optimisme supaya kita bisa tumbuh lebih bagus. Tapi realitanya masih banyak PR yang harus Pak Purbaya kerjakan. Salah satu PR-nya adalah penerimaan pajak yang belum mencapai target tahun ini. Dan tantangan pajak ke depan yang besar sekali. Nah, kemudian saya tidak tahu dari mana, ya di media dipelintir, DPR minta tambahan pajak. Berarti bisa diklarifikasi bahwa itu hoax, Pak ya? DPR tidak pernah memerintahkan dari pemerintah ataupun dari Menteri Keuangan untuk memberikan atau adanya pajak baru itu. Ya, tidak bisa juga DPR memerintahkan untuk bikin pajak baru. Ya kan? Dan alhamdulillah ya Pak Purbaya kemarin sudah mengklarifikasi ya bahwa itu adalah hoax. Paling tidak kan ini bagus, ya kan? Supaya janganlah DPR terus yang disalahkan. Spirit kami sama kok. Spirit kami adalah sama-sama mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Karena hanya dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, masyarakat bisa lebih sejahtera. Karena memang di media sosial tuh mengerikan, Pak ya. Menkeu Purbaya bersitegang dengan Komisi 11 DPR terkait dengan pajak baru dan sebagainya. Nah, itu mungkin yang memang
perlu menjadi klarifikasi bahwa ternyata pemirsa bahwa DPR RI tidak pernah meminta atau mendorong dari Pak Purbaya dengan adanya wacana pajak baru tersebut. Nah, kita kembali lagi terkait dengan penerimaan pajak lagi nih Pak. Sebetulnya Pak, kalau misalkan pajak tercapai atau tidak tercapai, itu sebetulnya konsekuensinya kepada kehidupan masyarakat itu apa sih Pak? Nah, besar sekali. Tadi seperti saya katakan, kalau tidak tercapai, ya pengeluaran kudu dikurangi dong. Padahal TSN, Proyek Strategis Nasional, sudah dianggarkan oleh Bapak Presiden. Yang udah banyak dievaluasi itu Pak ya? Contohnya makan bergizi itu, ya kan 335 triliun. Hampir 1,2 triliun sehari. Ya kan, belum koperasi merah putih, ya, belum sekolah rakyat, belum pengobatan, pengecekan kesehatan gratis, belum hal-hal yang lain ya, yang memang sudah dianggarkan. Nah ini kan perlu fulus, perlu duit. Ya. Nah, kalau duitnya tidak ada, terpaksa ini dikurangi, atau terpaksa utang. Utang tidak bisa nambah terlalu banyak karena kita punya defisit sudah diperkirakan mendekati angka 3. Kalau nabrak 3, bahaya karena undang-undang mengatakan maksimal 3%. Tentu Presiden juga tidak mau nabrak undang-undang, karena ini tidak bagus lah. Ya, berpotensi macam-macam kalau undang-undang ini ditabrak. Nah, maka dari itu pajak memang sebagai salah satu sumber utama. Pajak harus terpenuhi. Nah, sumber yang lain apa yang bisa dikerjakan? Cukai dan bea ekspor dan bea impor, bea keluar dan bea masuk. Satu hal yang bagus untuk cukai dan bea, bea cukai bea keluar maupun bea masuk, targetnya tercapai. Dan sekarang Menkeu Purbaya sepertinya lagi fokus ini Pak ya, mereformasi bea cukai. Bahkan kalau misalkan sudah mengultimatum nih Pak, 1 tahun bea cukai tidak berubah akan dibekukan. Nah, berarti kan ada sesuatu hal yang serius dalam penerimaan negara dari sisi bea cukai tersebut, Pak. Bapak mendukung langkah ini? Perbaikannya. Oke. Jadi targetnya tercapai. Tapi kita tahu realitanya yang ada di lapangan. Bahwa bea masuk sebenarnya bisa jauh lebih besar kalau pengawasan bea cukai, implementasi pelaksanaannya di pelabuhan-pelabuhan masuk benar. Demikian pula bea keluar. Pak Prabowo mengatakan yang disampaikan oleh Pak Mahfud, saya punya data ekspor Indonesia 100, tetapi ternyata di negara tujuan impornya 1000. Berarti ada 900 yang tidak bayar bea keluar. Nah, ini tentu kudu menjadi perhatian bagi bea dan cukai. Karena targetnya sekali lagi memang tercapai, tapi potensinya akan jauh lebih besar kalau ditangani dengan benar. Nah, untuk cukai sekarang, untuk cukai paling besar adalah cukai rokok. Maka apakah cukai rokok harus dinaikkan lagi tarifnya? Dan akhirnya kan tidak kan keputusannya. Perusahaan-perusahaan rokok kalau cukainya dinaikkan lagi, yang gede-gede mati, bukan cuma yang kecil yang dan mati. Akhirnya memunculkan banyak rokok-rokok ilegal, Pak, dan tidak solusi akhirnya. Diberantas. Rokok-rokok ilegal yang harus diberantas. Pertama dibina, yang ilegal-ilegal itu dibina supaya jadi legal, karena kebanyakan kecil-kecil dibina jadi legal. Nah, kalau tidak bisa dibina, binasakan. Karena ini bahaya ini, rokok ilegal. Dan kita tahulah siapa di belakang rokok-rokok ilegal ini. Jadi ada pemain-pemainnya juga Pak ya. Tapi tahan dulu Pak Haris, kita akan membahas lebih dalam lagi karena memang sangat seru nih membahas dengan Pak Haris Turino. Dan tadi ada satu hal pemirsa yang ternyata akhirnya menjawab yang ada di pikiran saya. Kenapa Pak Menkeu Purbaya segetol itu mereformasi bea cukai? Karena Pak Haris Turino sudah membocorkan ternyata potensinya sangat lebih besar, bahkan lebih besar dari sektor-sektor, bisa lebih besar dari sektor-sektor lain. Makanya bea cukai ini juga perlu direformasi. Dan tentunya kita akan membahasnya di segmen selanjutnya. Tetaplah bersama Kabar Nusantara.
Jangan lu lagi. SP2DK ya, surat pemeriksaan pajak itu, kan ditujukan kepada orang-orang yang sudah patuh terhadap pajak. Diperiksa lagi, mintain lagi yang sudah patuh. Malah yang sudah patuh. Yang sudah patuh. Yang para pengemplang pajak, ya sampai sekarang belum dikejar, ada 200 datanya pengemplang besar. Kita akan support terus. Dan kita kasih waktu Pak Purbaya. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Kabar Nusantara. Pak Haris, langsung saja nih Pak, karena masih seru dan ternyata tadi ada juga yang Bapak memaparkan terkait dengan rokok ilegal. Itu juga menjadi celah kebocoran Pak ya dari penerimaan negara. Nah, langkah-langkah seperti apa yang memang harus diambil dari Pak Purbaya atau dari Menteri Keuangan ini untuk bisa menghindari kebocoran-kebocoran yang seperti tadi itu? Ya, jadi kalau kita lihat data dari Bea dan Cukai ya, penegakan hukumnya terhadap rokok ilegal sudah banyak sekali, ribuan, puluhan ribu kali penggerebekan. Ya. Tapi yang ditangkap siapa? Yang kecil, ya kan? Pedagang-pedagang yang di pinggir jalan aja nih Pak. Dong, ya kan? Aktor besarnya, pasti ada pemain besarnya. Pasti ada. Dan saya yakin, ya. Dirjen Bea dan Cukai yang seorang jenderal bintang 3 ya pasti mampu ngatasin ini. Beliau karir tracknya cukup bagus kok, mampu ngatasin masalah rokok ilegal. Bapak optimis dengan itu? Ya, karena kita tahu lah di belakangnya itu siapa sih rokok ilegal. Ya. Nah, beliau mampu. Nah, ini yang kudu dijalankan. Demikian pula ya, di samping rokok ilegal tadi bea masuk, dia keluar, ya kan rame, orang ngomong banyak impor bayar 250 juta, kontaineran, ya katakan thrifting, ya di mana itu seharusnya tidak boleh. Nah ini yang kudu direformasi, ya ditata. Saya mendukung kebijakan Pak Purbaya untuk menata Bea dan Cukai, memperbaiki dirinya, dan saya yakin Dirjen yang sekarang mampu. Tinggal ya tentu kasih waktu untuk membuktikan. Ya. Tapi memang kalau mengatakan bahwa akan dibubarkan, yo ndak bisa. Dibekukan, Pak. Dibekukan. Jadi melanggar undang-undang terus diserahkan ke asing gitu. Yo mboten lah. Enggak, tapi langkah itu Pak Haris Turino yang memang tidak setuju Pak ya terkait kalau dengan langkah itu. dibekukan kayak gitu ya ndak lah ya. Banyak kok, masih banyak orang-orang bea cukai yang baik ya. Walaupun masih banyak tikusnya. Kita harus sadar itu. Dan sepertinya memang sejauh ini memang Bea dan Cukai mungkin dalam arti kata jauh dari pemberitaan, jauh dari hal-hal sorotan dari ini, karena memang mungkin banyak masyarakat juga yang kurang aware Pak. Bea Cukai itu seperti apa? Tadi Bapak bea masuk, bea keluar juga hal-hal yang mungkin hanya dekat di kalangan-kalangan tertentu saja. Para importer, eksporter tentu apalah dengan itu. Ya. Dan Pak Haris Turino, ini kan tadi Pak Haris Turino sudah memaparkan terkait dengan target yang akan semakin besar di tahun 2026, target penerimaan pajak. Sedangkan tadi Pak Haris Turino sudah memaparkan bahwa ekonomi Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik saja, otomatis akan berpengaruh di penerimaan pajak di tahun depan. Nah, hal-hal seperti apa Pak untuk tahun depan yang perlu diantisipasi oleh pemerintah melihat hal ini? Karena misalkan sampai program-program prioritas dari pemerintah, Pak Presiden, misalkan MBG harus tersendat karena tidak ada uangnya, tentu itu akan sangat berpengaruh Pak, apalagi kepada masyarakat-masyarakat yang di 3T yang memang sudah biasa mendapatkan MBG, akhirnya tidak bisa mendapatkan MBG. Itu salah satu contoh kecilnya. Nah, hal-hal apa Pak yang perlu dilakukan? Tentu ditata ya. Ditata, pastikan bahwa setelah serah terima Kortex 15 Desember itu berjalan normal. Sehingga pelaporan pajak di awal tahun depan itu bisa mulus lah. Ini satu alatnya dulu, toolsnya dulu. Ya. Yang kedua tentu kita tahulah ya bagaimana kasus-kasus yang terjadi di pajak. Ada orang pajak yang punya kekayaan yang enggak masuk akal, kan ada, ya kan? Sultan, itu Pak. Ya, yang sulapan ya, magic seperti itulah diberantas ya, sehingga penerimaan negara akan lebih baik ya.
Dan ekstensifikasi pajak ya perlu ditingkatkan, ya kan? Jangan lu lagi SP2DK ya, surat pemeriksaan pajak itu kan ditujukan kepada orang-orang yang sudah patuh terhadap pajak. Diperiksa lagi, minlain lagi yang sudah patuh. Malah yang sudah patuh. Yang sudah patuh. Yang para pengemplang pajak, ya sampai sekarang belum dikejar, ada 200 katanya pengemplang besar. 200, apa langkah Direktorat Jenderal Pajak dalam hal ini? Ini kan perlu ditangani dengan baik. Ada yang menarik Pak Haris, karena Pak Haris kan selaku anggota DPR dan juga di situ ada salah satu tugasnya adalah yang membuat regulasi nih Pak. Terkait dengan tadi Pak Haris secara gamblang gitu memaparkan bahwa yang pengemplang-pengemplang ini belum ditindak secara tegas seperti itu. Apa kendalanya dari sisi regulasinya kah yang memang belum bisa untuk menindak secara tegas atau ada apa Pak Haris? Kalau dari regulasi, Indonesia adalah satu negara yang over regulated. Jumlah undang-undangnya cukup. Ya. Tinggal pelaksanaannya. Undang-undangnya udah bagus-bagus dan sudah cukup. Tinggal dilaksanakan saja. Nah, apa hambatannya? Kementerian Keuangan yang lebih tahu. Ini bukan, sekali lagi, ini bukan hanya tugasnya Dirjen Pajak. Ini adalah Menteri Keuangan yang harus mengorkestrasi seluruh sumber daya yang dimilikinya di Kementerian Keuangan, ya, untuk berperan Kementerian Keuangan sebagai bendahara negara, sebagai orang yang memang ditugaskan untuk mengelola kebijakan fiskal. Memang yang utamanya ada di Dirjen Pajak, tetapi pencapaian kebijakan fiskal ini di tangan seorang Menteri Keuangan yang saat ini dipegang oleh Pak Menteri yang sangat populer, yaitu Pak Purbaya. Dan Pak Haris optimis itu bisa ditangani dengan baik atau diberantas dengan Pak Purbaya? Kita kasih waktu Pak Purbaya. Kita kasih waktu toh baru 2 bulan lebih sedikit. Kita kasih waktu, Pak Purbaya kan ngomong pertumbuhan 6% gampang itu, ya kan? Kalau 7 dan 8 perlu effort. Kasih waktu untuk beliau membuktikan. Dan kita dukung. Kita dukung. Nah, supaya bareng-bareng negara ini bisa menjadi lebih baik. Ya, jangan dikatakan bahwa DPR menghambat. DPR tidak menghambat. Kita mendukung, tinggal Pak Purbaya buktikan 6%, ayo. Apa yang bisa wujud regulasi apa yang harus disiapkan oleh DPR untuk mendukung 6%? Ya kan? Kita support. Dan ini Pak sedikit lagi terkait dengan ini bukan berbicara sosok ya, bukan berbicara antara Menteri Keuangan sebelumnya ataupun Menteri Keuangan yang sekarang. Tapi ini berbicara terkait dengan bagaimana substansi atau kebijakan-kebijakan yang diambil di yang sebelumnya dan yang sekarang. Karena yang sebelumnya itu terkesan pengelolaan ekonomi atau pengelolaan keuangannya itu lebih prudent Pak dan menekankan prinsip kehati-hatian. Dan sekarang di era yang sekarang itu benar-benar seperti seolah-olah jor-joran. Anggaran ini habiskan pokoknya harus terserap. Kalau misalkan tidak terserap ya saya ambil lagi, hal-hal seperti itu. Nah, bagaimana melihat pengelolaan keuangan yang seperti itu Pak, dari sudut pandang Bapak? Kan paling tidak ya, saya tidak mau mengatakan mana yang lebih baik, mana yang lebih buruk. Makanya kita berbicara substansi kan, jadi, substansi kebijakan. Bertahun-tahun di masa Ibu Sri Mulyani ya, pengelolaan negara prudent, target-target kan achieve, tercapai. Good Pak. Iya kan, target-target tercapai dengan baik ya. Bahwa Pak Purbaya kepingin akselerasi lebih cepat ya, itu rasanya kita juga perlu support. Dan itu kan keputusan sudah diambil oleh Pak Presiden. Kita harus dukung. Ya, tinggal memang ya dari sisi mana tadi Anda katakan spending. Memang kalau duit sudah ditransfer ke daerah dan sama daerah tidak di-spend, ya, tentu akan mengakibatkan kering duit di daerah. Perlu memang yang sudah dianggarkan, perlu digelontorkan, perlu dibelanjakan dengan bijak.
Ya kan? Ojo ngawur-ngawuran. Jadi yang jor-joran itu nggak apa-apa, asalkan tepat sasaran, tepat Pak ya? sasaran dong untuk rakyat, untuk perbaikan infrastruktur, untuk perbaikan sekolah-sekolah yang katakan banyak sekali SD-SD yang rusak, infrastruktur di daerah, jalan-jalan desa, itu perlu. Ya kan? Silakan belanjakan sesuai dengan rencana. Dan tentu saja jangan disunat di situ, ya kan? Masih ada yang nyunat-nyunat, Pak? Ya, semoga enggak ada lah. Semoga nggak ada. Dan terakhir Pak Haris, tentunya Komisi 11 DPR RI ini punya peran penting, Pak, untuk bisa mengawal pemerintah, untuk bisa mencapai pajak yang katanya akan meningkat secara signifikan targetnya di tahun depan. Apa yang akan dilakukan Pak Haris dan yang ada di Komisi 11 DPR untuk bisa mendukung pemerintah dalam mencapai target itu? Supaya kan karena efeknya itu, kalau pajak tidak tercapai, takutnya program-program yang sudah dianggarkan akhirnya tidak jadi dan masyarakat tidak jadi menikmati dari program-program yang sangat bagus itu. Ya, kita mendukung. Kita mendukung langkah-langkah dari eksekutif. Karena tugas DPR kan cuma 3. Ya, anggaran, ya, kemudian pengawasan, dan undang-undang kan. Cuma 3 saja. Kita mendukung apa langkah yang akan dilakukan pemerintah sambil terus mengawasi. Kalau ada yang miring-miring kita semprit, ya kan? Tujuannya sama, tercapai cita-cita. Kalau bisa 8%, kenapa tidak? Ya kan? Kita akan support terus dan kita kasih waktu Pak Purbaya, ya beserta tentu saja KSSK yang lain ya, untuk saling mendukung karena kudu disadari juga loh, kemenangan Pak Purbaya itu hanya di fiskal. Ya, ya hanya di kebijakan fiskal, moneternya ada otoritas sendiri, ya kan? Kemudian sistem keuangannya ada otoritas sendiri OJK. Ya, Purbaya sendiri tidak bisa untuk menyelesaikan seluruh persoalan di Republik ini. Harus ada kerjasama yang baik dari semua pihak, ya, kebijakan fiskalnya, kebijakan moneternya, di sistem keuangannya, mikroprudensialnya. Ini harus jalan bareng-bareng, ya. Dan pada prinsipnya Komisi 11 akan mendukung sekaligus mengawasi. Dan itu tentunya menjadi peran penting Komisi 11 DPR RI karena Komisi 11 DPR RI bisa melakukan pengawasan di fiskal dan moneter. Yes. Itulah. Dan juga sistem mikroprudensialnya. Ya, dan mikroprudensialnya. Dan itu makanya tadi saya menjadi penting bahwa tadi bisa memastikan bagaimana sinergi dari fiskal, moneter, mikroprudensial itu. Yes. Dan semoga di tahun depan dan juga Pak Haris Turino bisa terus mengawasi, berkomitmen atau mendukung dari sisi regulasi maupun anggaran atau dari pengawasannya untuk bisa mencapai pajak atau target pajak di tahun 2026. Pak Haris Turino, masih pengen ngobrol lagi, cuman waktu kita terbatas. Jadi kita akan sambung lagi dengan topik yang berbeda di kemudian hari, Pak ya. Dan pemirsa, itulah tadi diskusi saya dengan Bapak Haris Turino selaku anggota Komisi 11 DPR RI, di mana tadi Pak Haris Turino sudah memaparkan apa yang menjadi penyebab terkait dengan penerimaan pajak yang ternyata terindikasi memang dari sistem perekonomian yang saat ini masih dinilai lemah. Dan untuk itu tadi Pak Haris Turino mendorong agar iklim investasi, iklim ekonominya ini bisa dibetulkan lebih dulu dan bagaimana ini bisa berpengaruh kepada penerimaan pajak di tahun depan. Dan tentunya pemirsa, tadi Pak Haris Turino juga sudah menyampaikan komitmennya bersama dengan Komisi 11 DPR RI untuk bisa mengawasi kinerja pemerintah untuk penerimaan pajak di tahun 2026 supaya penerimaan pajak di tahun 2026 bisa mendapatkan hasil yang lebih optimal. Dan pemirsa, Anda juga dapat menyaksikan program serta kegiatan anggota DPR RI lainnya hanya di TVR Parlemen. Anda dapat mengaksesnya di kanal YouTube kami ataupun di website kami di tvrparlemen.dpr.go.id. Terima kasih dan salam Nusantara.